Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Kita sudah sampai pada bab berikutnya, yaitu tentang tradisi Islam Nusantara. Ya, supaya anak-anak buka bukunya, kemudian kita pelajari bersama-sama. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya, lewat WA Japri ya. Berikutnya adalah melestarikan tradisi Islam Nusantara ya. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali tradisi atau budaya Islam yang berkembang hingga saat ini. Semuanya mencerminkan kekhasan daerah atau tempat masing-masing. Berikut ini adalah beberapa tradisi atau budaya Islam yang dimaksud. Tradisi atau budaya Islam yang pertama adalah halal bihalal. Apa itu? Yaitu halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal ya, berupa acara saling bermaaf-maafan ya sesama umat Islam setelah umat Islam menyelesaikan puasa selama 1 bulan, yaitu puasa Ramadan, agar dosa-dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tabok atau tabuik, yaitu upacara tradisional masyarakat Bengkulu dan Padang untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua cucu Rasulullah ini gugur dalam peperangan di Karbala. Acara ini dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Acara tabot atau tabu ini pertama kali dilaksanakan oleh Syekh Burhanuddin yang dikenal dengan sebagai Imam Senggolo pada tahun 1685. Istilah tabot berasal dari kata Arab ya, tabut, yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Kemudian ya, tradisi berikutnya adalah kupatan. Di Pulau Jawa terutama ya, tetapi sudah merambah ke pulau yang lain ya. Tradisi kupatan ini adalah tradisi membuat kupat yang biasanya dilakukan ya seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Kemudian pada hari ke-7 itu diadakan makan kupat bersama, atau kalau bahasa ininya adalah Lebaran kupat ya. Kemudian budaya berikutnya adalah sekaten yang dilaksanakan setiap tahun ya di Keraton Surakarta, Jawa Tengah, dan Keraton Yogyakarta. Tradisi ini sebenarnya untuk mengenang jasa-jasa para wali dalam menyebarkan agama Islam dan dilaksanakan pada momen Maulid Nabi, peringatan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tradisi ini ya disuguhkan gamelan pusaka peninggalan dinasti Majapahit yang telah dibawa ke Demak dan diperdengarkan kepada masyarakat dalam rangka untuk menjalin kedekatan antara para wali dengan masyarakat pada awalnya. Tradisi berikutnya adalah grebek. Grebek merupakan tradisi untuk mengiringi para raja atau pembesar kerajaan. Grebek pertama kali diselenggarakan Sultan Hamengkubuwono ke-1 oleh Keraton Yogyakarta. Grebek dilaksanakan saat Sultan memiliki hajat dalam berupa menikahkan putra mahkota. Grebek di Yogyakarta diselenggarakan 3 tahun sekali. Pertama, grebek Poso Syawal diadakan setiap tanggal 1 Syawal. Kemudian grebek kedua, grebek besar, diadakan pada tanggal 10 Zulhijjah, merayakan Hari Raya Kurban. Kemudian grebek ketiga yaitu grebek Maulud setiap tanggal 12 Rabiul Awal, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain di kota Yogyakarta, yang juga diselenggarakan grebek Solo, grebek Cirebon, dan grebek Demak. Kemudian tradisi berikutnya adalah gerobok Maulid di Kutai dan pawai obor di Manado. Ya, di kawasan Kedaton Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur juga diselenggarakan tradisi yang namanya gerobak Maulid. Istilah gerobak berasal dari bahasa Kutai yang artinya berkerubun atau berkerumun oleh orang-orang banyak. Tradisi gerobak Maulid dipusatkan di halaman Masjid Jami Hasanuddin, Tenggarong. Tradisi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati
kelahiran Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 Rabiul Awal. Lain di Kutai, ada pula di Manado, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagai warga Muslim di kota Manado, Sulawesi Utara, menggelar tradisi pawai obor. Obor yang dibawa berpawai oleh ribuan warga membuat jalan-jalan di kota Manado terang. Bagi warga Muslim setempat, pawai obor sudah jadi tradisi dan dilaksanakan turun-temurun sebagai simbol penerangan. Tradisi berikutnya adalah tradisi Rabu Kasan di Bangka, yang dilakukan setiap tahun, tepatnya pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Sesuai dengan namanya, yakni Rabu Kasan berasal dari kata Rabu pungkasan terakhir, ya. Tepat pada hari Rabu Kasan, kira-kira pukul 7 waktu Indonesia Barat, semua penduduk telah hadir di tempat upacara dengan membawa makanan dan ketupat tolak bala. Sebanyak jumlah keluarga masing-masing. Acara diawali dengan berdiri seorang di depan pintu masjid dan menghadap keluar, lalu mengumandangkan azan. Lalu disusul dengan pembacaan doa bersama-sama. Selesai berdoa, semua yang hadir menarik atau melepaskan anyaman ketupat tolak bala yang telah tersedia tadi, satu persatu menurut jumlah yang dibawa, sambil menyebutkan nama keluarganya masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan acara makan bersama. Setelah itu, masing-masing pergi mengambil air wafa yang telah disediakan untuk semua anggota keluarganya. Setelah selesai acara ini, mereka pulang dan bersilaturahmi ke rumah tetangga atau keluarganya. Tradisi berikutnya adalah dugderan di Semarang. Tradisi ini merupakan tradisi khas yang dilakukan oleh masyarakat Semarang. Tradisi dugderan dilakukan untuk menyambut datangnya bulan puasa. Dugderan biasanya diawali dengan pemberangkatan peserta karnaval dari balai kota Semarang. Ritual dugderan akan dilaksanakan setelah sholat asar yang diawali dengan musyawarah untuk menentukan awal bulan Ramadan yang diikuti oleh para ulama. Hasil musyawarah itu kemudian diumumkan kepada khalayak ramai. Sebagai tanda dimulainya puasa, dilakukan pemukulan beduk. Hasil musyawarah ulama yang telah dibacakan itu kemudian diserahkan kepada Kanjeng Gubernur Jawa Tengah. Setelah itu Kanjeng Bupati Semarang, Wali Kota Semarang, dan Gubernur bersama-sama memukul beduk, kemudian diakhiri dengan doa. Budaya berikutnya adalah tumpeng. Tumpeng adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dalam bentuk kerucut. Nasi tumpeng umumnya berupa nasi kuning atau nasi uduk. Cara penyajian nasi ini khas Jawa atau masyarakat Betawi keturunan Jawa, dan biasanya dibuat pada saat kenduri atau perayaan suatu tradisi penting. Meskipun demikian, budaya tumpeng sudah menjadi tradisi nasional bangsa Indonesia. Tumpeng biasanya disajikan di atas tampah wadah tradisional dan dialasi daun pisang. Ada tradisi tidak tertulis yang menganjurkan bahwa pucuk dari kerucut tumpeng dihidangkan bagi orang yang dituakan dari orang-orang yang hadir. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. Saat ini budaya tumpeng sudah menjadi tradisi nasional bangsa Indonesia. Demikianlah pembahasan materi tentang tradisi Islam Nusantara. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Kemudian kalau yang belum paham bisa ditanyakan lewat grup WA atau Japri. Demikian, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.